Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup atau organisme dalam suatu lingkungan tertentu. Komponen ekosistem pada dasarnya ada dua, yaitu komponen abiotik tidak hidup serta komponen abiotik hidup, yang terdiri dari makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk tinggal dan beradaptasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, dalam setiap lingkungan akan terjadi interaksi antara makhluk hidup untuk membangun dan mewujudkan kebutuhannya. Interaksi tersebut akan terjalin dalam suatu kesatuan ekosistem. Salah satu contoh ekosistem adalah ekosistem sawah. Sawah merupakan salah satu ekosistem buatan manusia di daratan. Sawah sengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti beras dan kacang-kacangan. Selain itu, rumputan juga tumbuh pada area sawah, sehingga memperkaya rantai makanan yang ada. Ekosistem sawah adalah ekosistem lahan basah buatan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia sebagai penghasil bahan pangan. Ekosistem jenis ini memiliki bentuk keanekaragaman fauna yang tinggi. Lahan sawah mempunyai fungsi yang beragam, maka tidak heran, tidak hanya sebagai penghasil tanaman padi, sawah juga berfungsi secara internal dan eksternal. Potensi sawah yang luas menjadikan ekosistem jenis ini dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Berikut adalah fungsi dari lahan sawah. Yang pertama, sebagai ketahanan pangan nasional. Yang kedua, penyedia unsur hara tanaman. Yang ketiga, memelihara sumber daya air karena lahan persawahan yang datar atau berteras dapat menyimpan air dalam bentuk air genangan dalam volume yang cukup besar. Yang keempat, mengurangi risiko banjir dengan kemampuannya menahan kelebihan air hujan supaya tidak mengalir ke perumahan. Yang kelima, memperbaiki iklim lokal karena dapat menyerap panas yang dihasilkan dari pelepasan gas rumah kaca, sehingga memberikan efek segar bagi lingkungan sekitarnya. Dimana macam-macam ekosistem sawah adalah satu, sawah tanah hujan. Sawah jenis ini merupakan salah satu sawah yang sangat memiliki ketergantungan pada air hujan. Pasalnya air hujan sebagai sumber perairan sawah ini, maka sesuai dengan namanya tentu saja sawah ini hanya akan ada saat musim hujan. Yang kedua, sawah pasang surut. Sawah jenis ini memiliki ciri-ciri yakni berdekatan dengan sungai ataupun pantai. Sawah ini dikatakan sawah pasang surut karena berdekatan dengan perairan. Yang ketiga, ekosistem sawah lebak. Ekosistem sawah saat ini adalah sebuah ekosistem sawah yang dibuat di tengah sungai yang cukup besar, sehingga untuk irigasinya lebih mudah dibandingkan dengan jenis sebelumnya. Jadi, sawah jenis ini diapit oleh sungai yang besar, sehingga irigasinya berada di kanan dan kiri. Saat musim kemarau tiba, para petani tidak perlu khawatir karena irigasinya lebih mudah sehingga sawah akan tetap terairi dan tidak akan mengalami kekeringan. Namun, saat musim penghujan tiba, maka para petani perlu khawatir karena irigasi yang berada di kanan dan kiri serta bersumber dari sungai yang besar akan menyebabkan sawah mudah mengalami banjir sehingga akan terjadi gagal panen. Yang keempat, ekosistem sawah tiada musim. Seperti dengan namanya, maka sawah ini akan tetap panen seperti biasa meskipun saat musim kemarau ataupun musim hujan. Pengairan sawah ini biasanya menggunakan sungai yang besar. Meskipun hanya satu sungai, namun tetap saja irigasinya lebih aman, tidak akan kekeringan saat musim kemarau dan tidak akan mengalami banjir saat musim penghujan. Komponen ekosistem sawah. Komponen ekosistem sawah ada yang berupa biotik dan ada pula yang berupa abiotik. Kumpulan biotik seperti hewan dan tumbuhan, sedangkan abiotik seperti batu, air, sinar matahari, dan lain-lain. A. Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya, makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu, misalnya golongan manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup berdasarkan ukurannya digolongkan menjadi mikroorganisme dan makroorganisme. Manusia merupakan faktor biotik yang mempunyai pengaruh terkuat di bumi ini, baik dalam pengaruh memusnahkan dan meningkatkan atau mempercepat penyebaran hewan dan tumbuhan. Berdasarkan peran dan fungsinya, makhluk hidup dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik atau organisme autotrof. Proses tersebut hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan yang berklorofil dengan cara fotosintesis.
Contoh produsen adalah alga, lumut, dan tumbuhan hijau. Yang kedua adalah konsumer. Konsumer adalah organisme heterotrof yang tidak bisa membuat makanannya sendiri dan tergantung kepada organisme lain, baik yang bersifat heterotrof maupun yang autotrof. Konsumer biasanya merupakan hewan. Hewan yang memakan tumbuhan secara langsung atau herbivora dinamakan konsumer primer. Hewan yang memakan konsumer primer dinamakan konsumer buah, dan seterusnya sehingga terbentuk suatu rantai makanan. Konsumer terakhir disebut konsumer puncak. Contoh konsumer puncak adalah manusia. Yang ketiga adalah dekomposer. Dekomposer adalah organisme yang menguraikan bahan organik menjadi anorganik untuk kemudian digunakan oleh produsen. Dekomposer dapat disebut juga sebagai organisme detritivor atau pemakan bangkai. Contoh organisme dekomposer adalah bakteri, pembusuk, dan jamur. Sebagian makhluk hidup hanya dapat hidup dan berkembang biak pada lingkungan yang cocok, yang biasa disebut habitat. Di dalam ekosistem, setiap organisme mempunyai fungsi dan tugas tertentu. Hal ini dikenal dengan nesia. Oleh karena itu, dalam komponen biotik secara garis besar terdapat 3 macam nesia. Yang pertama yaitu produsen. Produsen yaitu organisme yang dapat menyusun senyawa organik atau mengandung bahan kehidupan dari bahan anorganik atau tidak mengandung bahan kehidupan menjadi makanannya sendiri. Di dalam membentuk makanannya sendiri, organisme ini dibantu oleh cahaya matahari dan sering disebut organisme autotrof, yang termasuk kelompok ini meliputi tumbuhan hijau, beberapa jenis bakteri, dan ganggang hijau. Yang kedua ada konsumen. Konsumen meliputi organisme yang tidak mampu membuat zat makanannya sendiri, dan untuk memenuhi kebutuhan makanannya bergantung pada organisme lain. Organisme ini disebut juga organisme heterotrof. Komponen yang tergolong heterotrof adalah manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Organisme konsumen dibedakan berdasarkan atas jenis makanannya menjadi golongan herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Berdasarkan tingkatannya, konsumen dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu konsumen primer, yaitu pemakan langsung produsen. Contohnya adalah semua bangsa herbivora serta omnivora seperti sapi, kambing, ulat, tikus, dan lain-lain. Yang kedua ada konsumen sekunder, yaitu pemakan konsumen primer. Contohnya ialah sebagian karnivora dan omnivora seperti ayam, katak, ular, dan lain-lain. Yang ketiga ada konsumen tersier, yaitu pemakan konsumen sekunder. Contohnya ialah sebagian karnivora dan omnivora seperti harimau, burung, elang, dan lain-lain. Yang ketiga ada dekomposer. Dekomposer disebut pengurai atau adanya perombak. Ini memungkinkan zat-zat organik terurai dan mengalami daur ulang kembali menjadi hara, yang termasuk kelompok perombak adalah bakteri dan jamur. 3. Dekomposer. Dekomposer disebut juga dengan pengurai atau perombak. Adanya pengurai ini memungkinkan zat-zat organik terurai dan mengalami daur ulang kembali menjadi zat hara, yang termasuk kelompok perombak adalah bakteri dan jamur. B. Komponen abiotik. Abiotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup atau benda-benda mati. Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Secara terperinci, komponen abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia di sekitar organisme yang menjadi medium dan substrat untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme tersebut. Beberapa contoh komponen abiotik adalah air, udara, cahaya matahari, tanah, topografi, dan iklim.